Hai buat teman-temanku. Sekarang sudah musim panas. Jadi biasanya kita sering sakit. Apa istilah kalau bahasa saya tuh salah air. Karena sering panas. Karena musimnya sekarang sudah musim panas. Jadi yang sering sakit itu biasanya minum air. Jadi hawa di dalam itu belum begitu dingin, masih ada hawa panas. Jadi ketika kita mandi ataupun minum air, kadang-kadang kita tuh langsung sakit. Dikira kita ini biasa sakit seperti pilek. Yang jelas itu kena demam karena masih panas. Jadi termasuk bahasa saya tuh salah air. Jadi obatnya itu paling gampang nih teman-temanku, yang sakit seperti itu, kita cari daun binahong. Kalau ndak akarnya nih, daunnya juga bisa. Itu bisa jadi obat. Itu ndak terbatas, bukan hanya usia tua, untuk anak-anak juga bisa. Jadi yang belum tahu, ayo cepat sini merapat mendekat ke saya. Sekarang saya kasih tahu seperti apa itu binahong. Karena kalau bahasa sana itu binahong liar. Ada binahong yang ditanam-tanam sama orang. Kalau di Jawa itu kayak ciprot namanya. Ada yang cipret namanya. Kalau bahasa saya itu ketemung. Ada sih yang walaupun ketemung itu lain kampung tuh, ada yang bilang buntet akar. Jadi itu yang obatnya. Sekarang saya kasih tahu seperti apa dia. Daunnya seperti ini, teman-temanku. Dia merambat dia. Dia merambat. Jadi dia merambat di kayu. Bisa misalnya kita temukan di hutan bibitnya, kita cabut, kita tanam di pot, di apa tuh juga bisa. Jadi ketika kita menemukan kena penyakit salah air, penyakit panas seperti itu, bisa tinggal kita ngambil. Untuk menghematkan bahan, nggak usah dicabut. Karena kalau sudah cabut nanti susah hidup lagi. Cukup ambil daunnya aja nih. Cukup ambil daunnya aja, itu sudah bisa. Buat anak-anak misalnya yang masih anak-anak, kalau kena, kita ambil 3 helai daun aja, kita rebus atau suruh minum air, bisa. Kita banyak macam cara ini kita pakai. Selain kita rebus minum air, kita rebus ini buat kasih mandi. Bagi penderita, baik si bayi ataupun yang sudah dewasa ataupun yang sudah lanjut usia, bisa kasih mandi. Kalau ndak begitu, misalnya sekarang dari jauh-jauh kita siapkan, ambil, jangan tunggu sakit, kita ambil ini, kita bikin pupur, kita siapkan kencur, kita siapkan beras ya, taruhlah 2 genggam atau 3 genggam berasnya. Lalu kita giling, taruh kencur, terus nanti sudah digiling halus, dijemur. Nanti saat kita kena penyakit yang seperti itu, tinggal kita ambil, seduh dengan air hangat sedikit, airnya diminum, ampasnya ditaruh di lewat luar. Di apa istilahnya, bikin pelulur, seperti itu. Di setiap badan kita bisa. Ndak terbatas hanya orang dewasa aja, ndak. Itu anak-anak juga bisa. Bisa jadi obat seperti ini. Jadi seperti ini binahongnya nih. Kalau bahasa saya ini ketemung nih. Jadi ndak apa-apa ketika kita siapkan dari jauh-jauh, kita siapkan ini bahan. Nanti ketika kita mengalami sakit yang seperti itu, tinggal kita pakai aja. Jadi tutorialnya akan saya kasih tahu buat teman-temanku. Yang belum tahu, yuk ikut saya.
Ini kita siapkan berasnya. Oke, sudah kita siapkan berasnya. Daun binahongnya tuh lumayan banyak. Ini kencurnya nih, teman-teman. Nah, kita siapkan kencurnya tuh. Nah, ini bumbu racikannya tuh harus pakai kencur. Nah, banyak cara ini kita pakai, bukan hanya kita aja. Nah, kita bikin pupur, ndak, masih banyak cara lain. Kita bikin kita rebus daunnya, nggak perlu campur apa-apa, rebus saja daunnya itu. Kita rebus 3 lembar daun, kita rebus, taruh air 2 gelas, nanti setelah menyusut tinggal 1 gelas. Nah, baru kita pakai minum bisa. Nah, untuk mengeluarkan panas yang ada di dalam tubuh kita. Nah, paling cepat ini. Kalau enggak kita obat lama, prosesnya lama, kita sembuh. Jadi panasnya enggak akan turun-turun nanti. Lama prosesnya kalau kita sakit salah air itu paling susah, karena sesuai zamannya sekarang, musimnya sekarang sudah musim panas. Yang sering kita kena itu saat turun hujan sekali dua. Kadang-kadang kita masih berkeringat, terus misalnya kita di jalan, kita masih keringat, terus kena gerimis, kena hujan, langsung sakit. Nah, itu langsung kena sakit salah air itu. Nah, itu bahasa saya, itu salah air bahasa saya. Saya tidak tahu kalau bahasa orang lain, daerah lain, malam lain bahasa, lain daerah lain bahasa ya. Cuman kalau mendesak, dalam keadaan kepepet, kita tiba-tiba kena, yang penting sudah kita siapkan daun binahongnya. Nggak usah bikin pupur, direbus saja. Kalau untuk kita orang dewasa, 5 helai daun itu sudah cukup tuh. Ini dimandikan airnya juga bisa, air rebusan juga bisa. Kita pakai buat mandi bisa. Ini luar dalam cara kita obat, kita pakai ini bisa. Lewat minum juga bisa, lewat kasih mandi juga bisa, untuk menetralisir panas yang ada di dalam, supaya keluar panasnya nanti cepat keluar. Pakai obat ini, racikan dari daun binahong ini. Kalau binahong yang biasa ditanam-tanam itu biasanya warnanya daunnya merah ya, merambat, terus batangnya agak merah. Ada juga yang hijau. Binahong kalau nggak salah ingat itu ada 3 macam nih teman-teman ya. Yang ini binahong liar, ini paling ampuh nih untuk menurunkan panas.
jarang sekali kita ndak kena, karena kita saat beraktivitas kadang-kadang kita ndak bawa persiapan, ndak bawa jas hujan, ndak bawa payung, kena hujan, sedangkan kena gerimis saja itu masih bisa kena. Ndak begitu pun nih kadang-kadang kita berkeringat terus badan kita belum begitu sejuk, belum begitu adem, terus kita minum air jadi panasnya belum hilang, panas di dalam, kita minum air langsung sakit. Itu namanya salah air. Kadang-kadang nih kita kedengaran bau nasi aja kita ndak tahan, apalagi bau ikan. Bau nasi aja ndak tahan. Kadang-kadang orang cepat kurus karena ndak makan, ndak apa. Tapi kalau makan obat ini nih, insya Allah ndak sih seperti itu. Dibikin pupur tuh kayak pengantin teh, dioles semua badan teh, supaya cepat keluar panas yang ada di dalam. Banyak cara. Setelah jadi pupur nanti yang ini kita kasih bulat, kasih lonjong, kasih apa, terus dijemur nih sampai kering betul. Bisa kita simpan untuk persiapan 2-3 bulan ke depan tuh bisa ya, kalau sudah kita bikin pupur kayak gini. Taruh di tempat yang sejuk 4 bulan 5 bulan juga ndak apa-apa, ini ndak akan rusak. Jadi ketika kita kena penyakit panas kayak ya saya bilang tadi itu, panas dalam itu, panas salah air itu, tinggal pakai yang ini, seduh dengan air hangat sedikit, airnya bisa kita minum. Terus ampasnya kita taruh di badan lewat luar, nanti insya Allah cepat ya. 1 hari alhamdulillah sembuh sudah. Tapi kalau enggak begitu ada lama, 1 minggu 2 minggu itu baru bisa. Jadi kalau bikin pupur nih, mohon maaf nih teman-teman, jangan lupa taruh kencur. Tapi kalau ndak bikin pupur, ndak perlu pakai kencur. Nah, ndak perlu, apalagi sih ada. Seandainya nggak ada, ndak perlu. Cukup daun binahong. Kalau masih anak-anak, taruh 3 lembar daun binahong. Rebus 2 gelas air. Setelah menyusut nanti lagi tinggal 1 gelas. Buat di kompres di kepala, di badan gitu, cepat sih. Apalagi ada kencur. Kalau nggak ada kencur juga bisa. Bisa. Cuman kalau bikin pupur kayak gini nih harus pakai kencur dia. Itu kelengkapan bahannya itu.
Akarnya juga bisa bermanfaat. Akarnya kita olah seperti ini juga. Seperti ini juga kalau akarnya. Direbus minum air juga bisa. Sama juga bermanfaat. Mulai dari akar sampai daun kalau yang ini. Binahong ini. Usah kelebihan air. Ini wajib kita siapkan ini kalau sudah masuk musim panas nih, wajib kita siapkan. Ketika ada di antara teman-teman kita, baik tetangga, kerabat, apa segala macam nih, yang mengalami penyakit yang seperti itu, tinggal kita kasih aja. Biasanya kita siapkan dari obat penurun panas sampai penyakit ambeien, kencing batu, ginjal, biasanya kita siapkan taruh di flash. Tinggal kita taruh nama di flash. Nanti kita setelah ada nama di toples supaya kita tidak keliru, jangan salah obat yang kita kasih. Jadi ketika ada pasien yang datang, tinggal kita kasih. Tinggal kita kasih tahu caranya, cara makainya. Ya, jadi kira-kira kalau sudah seperti ini, jadi tutorialnya tabe apa aja ya, biar saya taruh sedikit. Nah, seperti ini. Tinggal diginikan tuh, supaya panas yang di dalam tuh cepat turun ya. Dioles seluruh badan tuh. Jangan takut, dioles seluruh badan supaya panasnya cepat keluar. Dioles begini lah. Habis mandi dioles begini. Nggak usah pikir-pikir, supaya cepat keluar panas yang di dalam. Itu tanda buktinya kita kena penyakit salah air. Jadi penyakit salah air itu kita langsung demam, pilek, demam. Gara-gara kita mandi masih ada keringat, atau minum masih ada keringat. Jadi sebaik-baik kalau musim panas, kalau mau mandi, mau minum, tunggu reda panasnya dulu. Kadang-kadang kita kira panas sudah sejuk rasanya di dalam. Kadang-kadang tuh masih karena saking panas bumi ini nih. Jadi sebaik-baik kalau kita mandi, misalnya keburu-buru waktu sudah mau habis, waktu mau sholat, kita mau mandi. Yang paling simpel ya, kita masukkan air ke mulut, jangan buang sambil mandi, jangan dibuang. Selesai mandi kita baru buang supaya tidak mudah kena. Itu sangat penting kita pelajari. Jangan keburu-buru mandi sebelum sejuk badan. Kalau mau seperti itu, taruh air di mulut. Diamkan air di mulut, jangan buang. Simpan di dalam mulut, nggak usah diminum, cukup simpan aja dalam mulut. Terus kita sambil mandi, nggak apa-apa. Nanti setelah mandi baru kita buang air yang ada di dalam mulut kita, supaya kita tidak mudah kena yang namanya penyakit salah air.
Nah, jadi buat teman-teman sudah seperti ini ya. Ya, sudah halus seperti ini. Ukurnya kita tinggal mau kasih bulat kayak mau kasih lonjong kayak mau kasih apa kayak ini ndak apa-apa, tergantung mau kita. Yang ini sudah diginikan, nanti tinggal jemur aja sampai kering nih supaya ndak rusak, ndak kedengaran bau amis apa segala macam nih seperti ini tuh. Sudah kita ginikan biar 4-5 bulan kita simpan, apalagi bisa taruh di toples tempat tertutup, ndak mudah kena angin, ndak mudah tuh, supaya ndak cepat rusak. Sudah kita ginikan. Jadi seperti ini nih teman-temanku. Ya. Ini untuk obat penurun panas, karena sekarang sudah musim panas. Salah minum, salah mandi, masih panasnya belum begitu kering. Nah, kita ini tutorial ini untuk kita nggak usah pikir, yang penting kita cepat sembuh. Kayak bedak nih, kita bikin bedak nih, taruh di semua badan tuh, semua badan kita taruh. Jadi kira-kira seperti itu ya buat teman-teman. Itu tutorial yang akan saya sampaikan, karena masih banyak di luar sana yang belum paham, belum tahu tentang dan cara obat untuk penyakit penurun panas yang tadi sudah saya sebutkan, yang penyakit salah air. Jadi kita siapkan daun binahong. Kalau mau bikin pupur, siapkan beras. Nah, siapkan beras, siapkan kencur. Nah, karena ini banyak cara kita bikin ini, bikin obat kalau daun binahong ini. Kalau ndak bikin pupur, kita rebus langsung minum air bisa. Kita rebus, taruh airnya 2 liter. Nah, nanti setelah matang bisa juga dicampur dengan air dingin sedikit, hangat-hangat kuku, bisa pakai mandi supaya cepat keluar panas yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kira-kira seperti itu buat teman-teman. Ketika video saya bermanfaat, jangan lupa di like, di share, di komen, karena masih banyak yang belum tahu di luar sana. Nah, di komen sebanyak-banyak, enggak apa-apa. Nah, karena ilmu yang bermanfaat kita sampaikan ke teman, itu sangat berharga, sangat beruntung. Insya Allah kita dapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian, ketika video saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam hobi ngonten.